Amin. Shalom. Amin. Shalom. Halo. Shalom, Pak Stefanus. Halo. Selamat melayani. Shalom Pak. Shalom, Pak. Selamat malam. Salam sehat Pak. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikuti lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam semuanya. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada, ataupun di tempat di mana Bapak Ibu saat ini bertugas, ataupun di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan dan curahkan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya malam hari ini juga kita secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama satu pujian penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa, yang boleh membangun iman kita. Dan saya juga percaya kita semua punya kerinduan untuk boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan, yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita memiliki iman percaya kepada Yesus yang tidak lagi stagnan, yang tidak biasa-biasa lagi, tetapi kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-9. Bapak Ibu boleh bisa mendengarkan kembali uraian yang sudah saya sampaikan mengenai arti kehadiran Tuhan ini di bagian pertama sampai ke-8 yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp at Discipleship at Zoom. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan dan kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan dengan tema kehadirannya membawa berkat bagi kita. Yang merupakan lanjutan dari tema kehadirannya membawa berkat yang telah saya sampaikan minggu yang lalu. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini mau diberkati, amin. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya kita diberkati? Bapak Ibu, berbicara tentang berkat, ini merupakan topik yang menarik, yang selalu menjadi pusat perhatian bagi orang-orang Kristen. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagi kita sebagai orang-orang percaya. Siapapun kita, tidak ada yang akan menolak berkat dari Tuhan, bukan? Karena berkat adalah sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu dan diharapkan. Tetapi bagi orang percaya, berkat Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Karena semuanya dan segala sesuatunya telah disediakan oleh Tuhan. Sejak awal mula bumi diciptakan. Bapak Ibu, hidup yang diberkati ini meliputi berbagai macam aspek kehidupan. Dan apa saja yang kita perlukan selalu dan sudah Tuhan sediakan tepat waktu. Meskipun ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak problema, ada banyak kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, hambatan, himpitan, pencobaan, sakit penyakit, tekanan ekonomi, krisis keuangan, krisis keluarga, apapun itu. Dan apapun tantangan hidup kita, Bapak Ibu pasti sanggup melewatinya. Karena di dalam kehadirannya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada berkat yang telah Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Sehingga hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi orang lain dan bagi banyak orang. Tetapi bagaimana untuk kita mengalami berkat Tuhan ini?
Apa yang menjadi kunci untuk kita diberkati dan mengalami berkat Tuhan ini? Yang menjadi kunci kita diberkati dan mengalami berkat Tuhan ini adalah ketika kita ada di hadirat Tuhan. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan, itulah yang membawa berkat. Bapak Ibu, berkat ini ada dua macam. Satu, berkat jasmani, berupa makan, minum, pakaian. Inilah yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup atau melangsungkan kehidupan ini. Dan di dalamnya ada termasuk berkat materi atau dunia, yaitu uang, mobil, rumah, promosi jabatan, bonus, dan sebagainya. Tetapi berkat materi ini bukanlah menjadi yang utama dan bukanlah menjadi segalanya. Yang kedua, ada berkat rohani, di mana di dalamnya ada berkat keselamatan dan pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Ada berkat damai sejahtera dan berkat sukacita yang diberikan oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ada berkat perlindungannya, berkat penyertaannya, berkat pemeliharaannya, berkat jaminan dan pembelaan dari Tuhan, berkat atas kehidupan keluarga atau hubungan dalam keluarga, dan berkat kebahagiaan rumah tangga. Dan seluruh berkat ini, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, telah Tuhan sediakan sejak penciptaan bumi dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah membahas kata berkat. Dan kata berkat ini sudah ada dan tertulis dari awal kitab di dalam Alkitab. Kemudian sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita mulai diperhadapkan dengan yang namanya bekerja. Bapak Ibu, inilah konsekuensi daripada dosa. Dan inilah yang sekarang kita butuhkan untuk melangsungkan kehidupan di bumi ini. Yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Yaitu untuk makan, untuk minum, untuk pakaian. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, mau tidak mau dan harus mau, kita harus bekerja. Akibat kesalahan manusia yang menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa ini. Bapak Ibu, ini adalah dasar kita bekerja. Tanpa bekerja, kita tidak bisa melangsungkan kehidupan ini. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10b, dikatakan, 2 Timotius pasal 3 ayat 10b dikatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi, kita tidak bisa melangsungkan kehidupan ini tanpa bekerja. Atau di dalam tanda petik, kita tidak bisa hidup. Tetapi ini bukanlah tujuan Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan, dikatakan, segama dan serupa Allah. Agar manusia bisa bergaul karib dengan Allah. Dan agar Allah bisa intim dengan manusia. Di mana sebelumnya manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sering berbincang-bincang dengan manusia. Dikatakan Allah berjalan-jalan dengan manusia di Taman Eden. Dan disitulah di Taman Eden itu, berkat Allah sudah tersedia dan berlimpah-limpah. Berkat untuk manusia itu sudah tersedia dan sudah disediakan oleh Allah dengan berlimpah-limpah. Nah Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan? Atau bagaimana supaya kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, diberkati dengan berlimpah-limpah? Kata kuncinya adalah bergaul karib dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Masuk ke dalam hadirat. Temukan kasih-Nya. Cari wajah-Nya. Karena kehadirannya. Karena hadiratnya. Karena hadirnya Tuhan. Itulah yang membawa berkat. Jadi Bapak Ibu,
Bergaul kariblah dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Hadirkanlah hadirat Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan? Bagaimana kita intim dengan Tuhan? Hampiri hadiratnya yang kudus. Rasakan kehadirannya. Rasakan hadirat. Rasakan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Hadirkan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena kehadiran, karena hadirat, karena hadirnya Tuhan, itulah yang membawa berkat buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Cari wajahnya dan temukan kasihnya. Karena dia Allah yang penuh dengan kasih. Dialah kasih itu. Allah itu kasih. Dia Allah yang dekat dengan kita. Ketika di Taman Eden, Allah dekat dengan manusia. Dan saat ini pun, dia dekat dengan kita. Dengan Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia hanya sejauh doa, Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah Bapak Ibu berdoa dan mencari hadirat? Mencari hadirat Tuhan. Berdoalah setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap jam. Kapan saja, di mana saja, tanpa harus mempersoalkan tempat. Ketika Bapak Ibu ada di rumah, ketika Bapak Ibu ada di kantor, di tempat kerja, di dalam mobil, ketika naik motor, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu, berapa banyak waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk berdoa dan untuk datang mencari hadirat Tuhan, mencari kehadirannya, mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Cukup 5 menitkah? 10 menitkah? 30 menitkah? 1 jamkah? Apakah itu yang namanya disebut bergaul karib dengan Tuhan? Apakah itu yang disebut intim dengan Tuhan? Kalau Bapak Ibu bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka setiap saat, setiap waktu, di mana saja, kapan saja, pasti Bapak Ibu ingin selalu bersama dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka berkat menghampiri Bapak Ibu, saudara dan saya. Tanpa meminta apapun, tanpa harus mengatakan semuanya. Semua keperluan kita kepada Tuhan. Berkat Tuhan menghampiri dan mengikuti setiap langkah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Apapun yang diperbuat Bapak Ibu akan berhasil dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan juga bagi orang lain. Bapak Ibu, apa yang menjadi bukti dan yang menjadi berkat dari kasih Allah pada manusia? Yang pertama, bukti dan berkat dari kasih Allah yang pertama, Bapak Ibu, kasih Allah itu sungguh besar, sangat besar, amat besar, dan teramat besar buat kita manusia. Dan ini adalah berkat yang terutama buat kita manusia yang menjadi ciptaannya, yang telah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan, Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan, Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitmu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan keturunannya akan meremukkan kepalanya dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan berjanji akan memberikan berkat keselamatan kepada manusia melalui keturunan. Dan ini terbukti melalui kasih Allah terhadap manusia. Seperti yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti dari kasih Allah. Dan inilah berkat yang terutama bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang seharusnya mengalami kematian kekal dan menanggung maut, yaitu berkat keselamatan. Yang kedua, bukti dan berkat dari kasih Allah yang kedua. Allah adalah kasih. Dia yang memelihara seluruh ciptaannya. Dan dia pun yang memberkati seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Perhatikan Bapak Ibu, baik yang percaya akan dia maupun yang tidak percaya akan dia. Dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita lihat dan kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-31 dan 32. Injil Matius pasal 6, 31 dan 32 mengatakan, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Atau dengan kata lain, semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Allah pelihara mereka semua. Bahkan mungkin ada yang memiliki harta yang banyak. Karena mereka bekerja untuk menumpuk harta dan kekayaan. Tetapi Bapak Ibu yang menjadi perbedaan adalah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sediakan berkat-berkat yang khusus. Berkat-berkat yang istimewa. Berkat-berkat yang spesial. Yang berbeda dengan orang-orang dunia. Yaitu berkat damai sejahtera dan berkat sukacita yang daripada Tuhan. Yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah berkat yang khusus, berkat yang spesial, dan berkat yang istimewa buat kita. Buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang telah ditebus oleh tubuh dan darah anaknya yang tergantung dan tercurah di kayu salib. Kemudian dikatakan ada berkat pelindungannya. Ada berkat penyertaannya. Ada berkat pemeliharaannya. Berkat jaminan dan pembelaan daripada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 11 dikatakan. Kitab Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11 mengatakan. Mazmur 91 ayat 11 mengatakan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memerintahkan malaikatnya berkemah di sekeliling orang-orang benar. Dan untuk menjaga engkau di segala jalan. Dan ini berbicara jaminan keamanan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang benar. Ketika Bapak Ibu berada di tengah dunia yang penuh dengan gelora, di tengah dunia yang serba tidak aman dan menakutkan, dan orang-orang benar akan mendapatkan jaminan penyertaannya, pemeliharaannya, dan pembelaan daripada Tuhan. Selanjutnya dikatakan juga ada berkat dalam keluarga. Di dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya, jika bukan Tuhan yang membangun rumah atau keluarga, sia-sialah orang yang membangun. Karena itu Bapak Ibu, jadikanlah Tuhan prioritas utama di dalam keluarga kita. Undanglah hadirat Tuhan di dalam keluarga kita setiap hari dalam membangun sebuah doa. Di mana ada hadirat Tuhan, maka sesuatu pasti terjadi. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan, ada ketenangan, ada kemenangan yang memenuhi kehidupan keluarga kita.
kehidupan keluarga Bapak Ibu, Saudara dan saya. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran akan tetap mengalami berkat Tuhan, sekalipun berada di tengah-tengah goncang. Sebab Tuhan menyediakan berkat-berkatnya tepat pada waktu. Selanjutnya dikatakan ada berkat atas kebahagiaan rumah tangga. Dan itu tertulis di dalam kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 mengatakan. Ayat yang pertama, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan. Ayat kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, dan melihat anak-anakmu dari anak-anak, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu, inilah berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan buat kita, buat Bapak Ibu, saudara dan saya, buat semua anak-anak Tuhan, dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kehadirannya, hadirnya Tuhan, itulah yang membawa berkat buat kita. Bapak Ibu, ada berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel di dalam Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu boleh membacanya nanti di rumah. Dan berkat itu pun akan menjadi berkat buat kita, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah Israel Tuhan. Bapak Ibu, inilah berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan buat kita. Kehadirannya, hadirat Tuhan, itulah yang membawa berkat buat kita semua. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa kembali bergabung dan mengikuti renungan yang akan saya sampaikan minggu depan lewat Zoom meeting Evangelist Planner. God bless. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi firman-Mu itu biarlah boleh menjadi rema dan terjadi dalam kami. Bahwa Engkau yang akan memberkati kami semua Tuhan. Ketika kami datang ke dalam hadirat, ketika kami menghampiri tatamu yang kudus, masuk di dalam kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh bergaul karib, boleh intim denganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat itu sudah Kau sediakan buat kami. Berkat-berkat khusus, berkat-berkat yang spesial, berkat-berkat yang istimewa yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami percaya dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Kau Allah yang memelihara seluruh ciptaan. Kau Allah yang memberkati seluruh umat-Mu manusia. Terlebih anak-anak-Mu yang percaya, yang taat kepadamu, yang taat melakukan perintah-perintah, yang mengandalkan Engkau, yang berharap kepadamu, yang setia, yang mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, damai sejahtera dan sukacita, kesehatan, kebahagiaan. Apapun yang dibuat tangannya berhasil. Tingkap-tingkap langit dibuka, lumung-lumungnya dipenuhi. Ia akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Akan naik dan tidak akan turun. Akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang pohon. Yang tidak pernah mengalami panas. Yang daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah pada musim. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu atas anak-anak-Mu yang hadir pada malam ini adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan dan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti sampai di sini. Biarlah kiranya Roh Kudus akan menyempurnakan apapun yang sudah Hamba-Mu sampaikan kepada setiap yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Berkarya terus di dalam setiap kami Tuhan. Kami menserahkan
waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan sama yang percaya. Amin. Amin. Makasih Coach Steve, makasih. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Stefanus.